Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, dari kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 22. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menaikkan pujian, Tuhan membuat pengadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Tema renungan saat ini adalah dalam puji-pujian ada kuasa. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, musik dan dunia tarik suara adalah sesuatu yang terus berkembang sampai saat ini. Berdasarkan penelitian, ada banyak pengaruh dari musik dan nyanyian. Beberapa di antaranya, musik dan nyanyian diyakini bisa menjadi media komunikasi antar manusia yang mampu mempersatukan perbedaan, bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh, serta meningkatkan intelijensi. Musik juga bisa menjadi sarana relaksasi yang dapat mengubah suasana hati dan kondisi emosi. Dalam Alkitab pun ternyata menyimpan beberapa kisah yang tidak sepele berhubungan dengan musik atau pujian. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, yang pertama, peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Kisah runtuhnya tembok Yeriko ini menjadi salah satu kisah yang menakjubkan, karena bukan suara bom atau rudal yang mengiringi keruntuhannya, melainkan bunyi sangkakala dan sorak-sorai bangsa Israel yang nyaring, sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Kemudian yang kedua, Gideon dan 300 prajurit yang memperoleh kemenangan atas musuh yang tak terhitung banyaknya. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 menceritakan bahwa dengan memecahkan buyung, membawa obor di tangan kiri dan meniup sangkakala yang ada di tangan kanan sambil menyerukan nama Tuhan, Gideon dan pasukannya mengacau balaukan musuh, dan Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan ke yang lain di dalam perkemahan musuh pada saat itu. Peristiwa yang ketiga yaitu kemenangan Yosafat dan seluruh Yehuda atas banyaknya musuh. Dalam 2 Tawarik pasal 20 menceritakan bahwa ada suatu laskar yang besar ingin menyerang Yosafat, hingga membuat Yosafat menjadi takut karena secara jumlah sudah tentu akan kalah. Tetapi akhirnya Yosafat berdoa dan mengkhususkan beberapa orang untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara yang nyaring. Tuhan pun akhirnya memberi kemenangan kepada mereka. Berikutnya yang keempat, yaitu Paulus dan Silas yang dengan berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan mendatangkan gempa bumi yang hebat, hingga sendi-sendi penjara tempat mereka ditahan menjadi goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu penjara dan terlepaslah belenggu mereka.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, dari rangkaian cerita tersebut ada satu benang merah yang dapat kita lihat, yaitu baik puji-pujian dan tiupan sangkakala, semua ditujukan kepada Tuhan. Musik akan memiliki kuasa yang besar jika Tuhan bersemayam di dalamnya. Ada kekuatan, kemenangan, ketenangan, bahkan keselamatan bila Tuhan bertakhta di atas musik. Oleh karenanya, bermusiklah bagi Tuhan, naikkanlah puji-pujian kepada Tuhan dengan sepenuh hati, baik dengan memainkan alat-alat musik ataupun dengan bernyanyi. Maka dengan demikian kita akan melihat kemenangan yang besar terjadi, baik di dalam hidup kita maupun di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bangun karakter untuk senang memuji Tuhan dengan tulus hati, karena di dalam pujian ada kuasa Tuhan yang menakjubkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu memuji dan menyembah-Mu dengan benar. Terimalah setiap pujian yang kami persembahkan kepadamu, sehingga akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat di dalam kami menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa mendengarkan doa dan permohonan kami. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.